pagi Kak. Selamat pagi Dek. Silahkan duduk dulu Dek. Baik Kak. Ya. Bagaimana kabar adik hari ini? Sehat Kak. Kabar saya hari ini cukup baik. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, sebelumnya kalau boleh kakak tahu nama adik siapa dan berasal dari mana? Nama saya Ayu Kak. Saya berasal dari Singaraja. Saat ini apakah Ayu masih pelajar atau sudah bekerja? Saat ini saya masih berkuliah Kak. Wah, bagus ya. Kalau boleh tahu lagi, kamu beberapa bersaudara ya? Saya 2 bersaudara Kak, dan saya anak pertama. Oh, seperti itu. Nah, sebelum lanjut, kakak juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita dapat lebih akrab lagi. Iya Kak, betul ya, nanti semakin lebih nyaman ngobrolnya. Baik, Ayu perkenalkan, nama kakak Intan. Kakak berasal dari Tabanan. Salam kenal ya Kak Intan. Iya Ayu, salam kenal juga. Kalau boleh tahu, tujuan Ayu menemui kakak hari ini adalah apa ya? Jadi gini Kak, saya ingin berkonseling mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi belakangan ini. Oh, seperti itu. Baiklah, jika seperti itu, sebelum lanjut, kakak ingin bertanya dulu nih, apakah Ayu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya, dan apakah Ayu sudah mengetahui apa itu konseling? Sebelumnya saya tidak pernah melakukan konseling Kak, dan saya juga belum mengetahui dengan jelas mengenai apa itu konseling Kak. Nah, baik. Di sini akan kakak jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, jadi konseling merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dan diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya sendiri, kepada individu yaitu konseli, yaitu Ayu. Yang bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya atau memecahkan permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat beberapa asas yang harus diterapkan dalam kegiatan konseling ini, yaitu seperti asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini merupakan suatu asas yang menekankan bahwa diwajibkan untuk merahasiakan segala data dan juga keterangan yang dialami oleh konseli. Selain itu juga terdapat asas keterbukaan, yang dimana asas ini menekankan kepada konseli untuk bersifat terbuka dalam menceritakan setiap permasalahannya yang dialami tanpa adanya cerita yang dibuat-buat. Apakah Ayu dapat memahaminya? Baik Kak, saya sudah paham. Nah, baik, sebelum lanjut kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira beberapa lama waktu yang akan kita gunakan di dalam melaksanakan kegiatan konseling ini? Apakah 30 menit, 40 menit, atau ada masukan lain dari Ayu? Kalau dari saya sendiri, saya memilih 40 menit saja Kak. Boleh juga, berarti kita sepakati 40 menit ya? Iya Kak. Nah, baik. Seperti yang kamu katakan tadi Ayu, tujuan kamu ke sini yaitu ingin bercerita. Nah, sekarang bisa kamu ceritakan permasalahan yang kamu rasakan. Gini Kak, belakangan ini saya merasa cemas berlebihan gitu Kak. Apa yang menyebabkan sehingga Ayu memiliki rasa cemas yang berlebihan? Apakah bisa diceritakan? Belakangan ini saya memiliki rasa cemas berlebihan itu karena saya akan mengikuti kegiatan UAS Kak. Jadi saya sangat cemas, saya takut nilai yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan saya juga sering mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi, sehingga hal tersebut membuat saya kurang nyaman Kak. Terkadang juga saya sampai susah tidur. Oh, jadi seperti itu ya penyebabnya, mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu apakah sudah lama kamu rasakan atau baru-baru ini? Untuk permasalahan itu sudah saya rasakan cukup lama Kak. Oke, baik. Nah, setelah saya dengarkan permasalahan kamu tadi, saya rasa Ayu memerlukan teknik relaksasi. Kalau boleh tahu Kak, teknik relaksasi itu apa Kak? Nah, jadi teknik relaksasi itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi bahkan mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh individu, seperti kecemasan, stres, emosi yang tinggi, dan yang lainnya.
Teknik relaksasi ini dapat membuat individu menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai jenis persoalan hidup. Nah, dari permasalahan Ayu tadi, kemungkinan kita bisa menggunakan teknik relaksasi seperti pengaturan pernapasan atau meditasi. Selain itu, teknik relaksasi ini juga dapat mengalihkan kecemasan dengan cara mendengarkan musik relaksasi dan yang lainnya. Apakah Ayu bersedia? Ya Kak, saya bersedia. Baik, jika kamu sudah bersedia, sebelumnya apakah kamu sudah merasa nyaman dengan pakaian yang kamu kenakan saat ini? Apakah kamu merasakan lapar? Dan jika kurang nyaman, di sini saya menyediakan beberapa pakaian yang bisa kamu gunakan. Untuk pakaian saya gunakan, saya sudah nyaman Kak, dan saat ini saya belum merasakan lapar. Baik, jika sudah nyaman, mari kita mulai kegiatan konseling ini. Baik Kak. Nah, pertama-tama kamu duduk dengan posisi ternyaman kamu. Setelah itu duduk tegak, lalu pejamkan mata. Nah, selanjutnya tarik nafas melalui hidung selama 10 detik. Kemudian kamu hembuskan melalui mulut. Hitung dalam hati, lakukan dalam 10 kali gerakan. Dan kamu sambil membayangkan dan hilangkan semua permasalahan dan kecemasan yang kamu pikirkan tersebut. Apakah kamu bisa memahaminya, Ayu? Bisa Kak. Baik, dapat kita mulai dari sekarang, Ayu. Sudah Kak. Nah, jadi bagaimana perasaan Ayu setelah melakukan teknik relaksasi ini? Wah, ternyata benar-benar bermanfaat ya Kak. Teknik relaksasi yang dilaksanakan tadi meskipun baru dilaksanakan sekali, tapi saya sudah merasakan adanya sedikit perubahan Kak. Yaitu saya menjadi lebih tenang dan nyaman Kak. Wah, bagus ya Ayu. Nah, saya ikut senang juga mendengarnya. Teknik relaksasi yang saya arahkan tadi dapat Ayu terapkan nanti juga dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Ayu merasa cemas, Ayu bisa menerapkan teknik relaksasi tersebut ya, agar Ayu dapat lebih tenang. Baik Kak, nanti akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kedepannya saya lebih bisa mengendalikan kecemasan saya. Iya, baik, bagus. Saya harap setelah Ayu mengikuti kegiatan ini, Ayu dapat mengurangi kecemasan-kecemasan yang ada dalam diri Ayu. Mulai sekarang, Ayu harus bisa berpikir lebih positif lagi mengenai beberapa hal seperti hal-hal yang belum terjadi agar Ayu menjalani hari-hari kedepannya lebih menyenangkan dan tidak merasakan beban, karena jika diri sudah merasa tenang dan nyaman, maka segala permasalahan yang kamu takuti dan hadapi akan dapat terselesaikan dengan lancar. Seperti pada saat menghadapi ujian akhir semester nanti, jika Ayu menghadapinya dengan tenang, rileks, dan juga diimbangi dengan belajar, pasti UAS tersebut akan berjalan dengan lancar. Jika Ayu menghadapinya dengan cemas, takut, maka hal tersebut akan mengganggu pikiran Ayu sehingga Ayu tidak akan bisa maju. Apakah Ayu bisa mengerti? Siap Kak, saya bisa mengerti. Oh iya, apakah minggu depan Ayu bersedia untuk datang kembali agar kakak dapat mengetahui perubahan dan perkembangan yang Ayu alami selama seminggu nanti setelah Ayu menerapkan dan mengikuti konseling ini? Baik Kak, saya bersedia untuk hadir kembali pada minggu depan. Baik, kalau Ayu bersedia. Nah, jadi untuk konseling pada hari ini bisa kita akhiri dulu ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Baik Kak, terima kasih banyak Kak ya atas saran-saran yang sudah Kakak berikan tadi. Baik Ayu, terima kasih kembali. Baik Kak, kalau begitu saya pamit dulu ya Kak. Baik Ayu, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Kak. Ya. Iya, silakan masuk. Halo. Ada Ayu. Selamat pagi, Iya, Ayu. Selamat pagi. Silakan duduk dulu yuk. Baik Kak. Nah, bagaimana kabar Ayu hari ini? Kabar saya saat ini sangat baik Kak. Wah, syukur ya, kakak sangat senang mendengarnya. Nampaknya Ayu sangat bersemangat ya pagi ini. Iya Kak. Nah, sudah seharusnya seperti itu Ayu. Kita harus tetap semangat. Nah, baik, sekarang kakak ingin bertanya kepada Ayu. Apa yang Ayu rasakan seminggu ini setelah mengikuti kegiatan konseling pada konseling sebelumnya? Apakah sudah terdapat adanya perubahan dan perkembangan lagi pada diri Ayu?
Setelah mengikuti konseling ini, Ayu sudah merasakan adanya perubahan-perubahan dan banyak perkembangan dalam diri saya, Kak. Setelah saya terapkan teknik relaksasi yang Kakak jelaskan sebelumnya, seperti kecemasan yang Ayu rasakan, karena memikirkan ujian akhir semester sudah mulai berkurang, Kak. Ayu juga sudah mulai bisa berpikir yang positif dan Ayu juga sudah dapat tidur dengan nyenyak tanpa adanya kecemasan yang berlebihan, Kak. Wah, sudah mendapatkan banyak perubahan ya. Kalau begitu, jika kegiatan konseling yang dilakukan dengan menggunakan teknik relaksasi sudah dapat kita lakukan dengan lancar, dan Ayu juga telah merasakan adanya perubahan, maka kegiatan konseling kita pada saat ini bisa kita akhiri. Jika ada yang ingin Ayu tanyakan kembali atau memerlukan konseling, nanti dapat menghubungi kakak kembali ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, atas bantuannya. Baik Ayu, sama-sama. Begitu saya pamit pulang ya, Kak. Ya, Ayu hati-hati ya. Baik, Kak. Iya.